Slide-nya belum nongol di Bella. Kak. Udah baru nongol. Coba ya, sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan. Saya sendiri Bella Malasari, ada Pita Kurnia, dan ada Reza Fitria. Teori yang akan dibahas adalah teori dari Joseph J. Schwab, teori belajar Richard Sussman, teori belajar M. Gardner, dan Jerome S. Burner. Ya, selanjutnya dari Joseph J. Schwab, ada lahir di Columbus, Mississippi, Amerika pada tanggal 2 Februari 1909. Wafat pada tanggal 13 April 1989. Profesor Pendidikan dan Ilmu Alam Universitas Kaniago. Ia adalah pencetus The Particle, sebuah program untuk perbaikan pendidikan berdasarkan pertimbangan kurikulum. Karya awalnya pada tahun 1940-an adalah membuat kurikulum sarjana pendidikan umum di Chicago dengan mengembangkan diskusi kelas sebagai alternatif yang layak untuk kuliah. Selanjutnya, menurut Sussman, musyawarah adalah kompleks dan sulit. Ini memperlakukan keduanya tujuan dan sarjana dan harus memperlakukan mereka selagi saling menentukan satu sama lain. Di tangan Schwab, musyawarah adalah aktivitas manusia yang sangat menerima kenyataan bahwa pembukaan kurikulum terjadi di dunia yang tidak sempurna. Selanjutnya, adapun kurikulum yang pernah berlaku, kurikulum berorientasi pada mata pelajaran. Ada kurikulum CBSA. Ada kurikulum berorientasi pada tujuan. Kurikulum berorientasi pada kompetensi. Kurikulum berorientasi independen lembaga pendidikan atau KTSP. Dan kurikulum tahun 2013. Selanjutnya dilanjutkan oleh Karesa dari teori belajar Richard Sussman. Baik, terima kasih banyak Kak Bella. Akan saya lanjutkan untuk slide selanjutnya, yaitu teori belajar Richard Human. Model inquiry. Ada dua, yaitu yang pertama berasal dari bahasa Inggris, yaitu inquiry yang berarti pertanyaan atau penyelidikan. Yang kedua, pembelajaran inquiry adalah suatu kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga peserta didik dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan percaya diri. Research Human meyakinkan bahwa anak-anak merupakan individu yang penuh rasa ingin tahu akan segala sesuatu. Teori yang mendasari model pembelajaran Research Human ada 4. Yang pertama, secara alami manusia mempunyai kecenderungan untuk selalu mencari tahu akan segala sesuatu yang menarik perhatiannya. Yang kedua, mereka akan menyadari keinginan tahuan akan segala sesuatu tersebut dan akan belajar untuk menganalisis strategi berpikirnya tersebut. Yang ketiga, strategi baru dapat diajarkan secara langsung dan ditambahkan atau digabungkan dengan strategi lomba yang telah dimiliki peserta didik. Yang terakhir, penelitian kooperatif dapat memperkaya kemampuan berpikir dan membuat peserta didik belajar tentang ilmu yang bersifat tentatif dan belajar menghargai penjelasan atau solusi alternatif. Adapun tujuan model pembelajaran inquiry yaitu 1. Memperoleh keterampilan untuk memproses secara ilmiah atau mengamati, mengumpulkan, dan menganalisis data,
mengidentifikasi variabel, merumuskan dan menguji hipotesis, serta mengambil kesimpulan. Yang kedua, lebih berkembangnya daya kreativitas anak. Yang ketiga, belajar secara mandiri. Yang terakhir, lebih mendalami hal yang mendunia. Adapun 5 prinsip model pembelajaran inquiry menurut Sanjaya. Yang pertama, berorientasi pada pengembangan intelektual. Yang kedua, prinsip interaksi. Yang ketiga, prinsip bertanya. Yang keempat, prinsip belajar untuk berpikir. Yang kelima, prinsip keterbukaan. Adapun kelebihan model pembelajaran inquiry. Yang pertama, peserta didik akan memahami konsep-konsep dasar dan ide-ide lebih baik. Yang kedua, membantu dalam menggunakan daya ingat dan transfer pada situasi-situasi proses belajar yang baru. Yang ketiga, mendorong peserta didik untuk berpikir, inisiatif, dan merumuskan hipotesinya sendiri. Yang terakhir, dapat meningkatkan bakat kemampuan individu. Adapun kekurangan model pembelajaran inquiry, yang pertama, sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan peserta didik. Yang kedua, sulit untuk merancang pembelajaran oleh karena terbentur. Yang ketiga, kadang-kadang dalam mengimplementasikannya memerlukan waktu yang ditentukan. Yang terakhir, selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh peserta didik menguasai mata pelajaran, strategi pembelajaran inquiry akan sulit diimplementasikan. Adapun teori belajar Robert M. Jasnan yang akan dibacakan oleh Pita Kurnia. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan mengenai teori belajar menurut Robert M. Gardner. Selanjutnya, Robert Millis Gardner lahir pada tahun 21 Agustus 1916 sampai 28 April 2002. Lahir di Andover Utara, Massachusetts. Menurutnya, belajar dipengaruhi oleh pertumbuhan dan lingkungan. Namun yang paling besar pengaruhnya adalah lingkungan individu seseorang. Lingkungan individu seseorang meliputi lingkungan rumah, geografis, sekolah, dan berbagai lingkungan sosial. Menurut Gardner, ada 3 elemen belajar, yaitu 1, individu yang belajar, yang kedua, situasi stimulus, dan 3, respon yang melaksanakan aksi sebagai akibat dari stimulus. Menurut Gardner, ada 4 fase dalam proses belajar. 1, fase penerimaan, 2, fase penguasaan, 3, fase pengendapan, dan 4, fase pengungkapan kembali. Adapun implikasi teori Gardner dalam pembelajaran, yaitu 1, mengontrol perhatian siswa, 2, memberikan informasi kepada siswa mengenai hasil belajar, ketiga, merangsang dan meningkatkan kembali kemampuan siswa, 4, memberikan bimbingan belajar, 5, memberikan umpan balik. Selanjutnya ada Jerome S. Bruner. Lahir pada tanggal 1 Oktober 1915. Salah satu tokoh kunci yang disebut revolusi kognitivisme. Eksistensinya di bidang pendidikan yang telah memiliki pengaruh besar dalam proses pembelajaran. Menurutnya, belajar adalah suatu kegiatan disengaja yang bertujuan mencapai suatu kecakapan, kepandaian, kemahiran baru yang dapat digunakan dalam kehidupannya. Sepanjang hidupnya, manusia tidak akan pernah berhenti belajar. Lanjut. Menurutnya ada 4 tema pendidikan, yaitu 1, struktur pengetahuan, 2, kesiapan atau readiness untuk belajar, 3, nilai intuisi dalam belajar, 4, motivasi atau keinginan untuk belajar. Menurut Bruner, untuk mengembangkan kognitif siswa perlu proses transformasi yang bertahap. Yang pertama, perolehan informasi, yaitu tahap permulaan, di mana informasi diterima dari luar. Informasi secara sederhana diartikan sebagai ilmu pengetahuan. Yang kedua, pengolahan informasi, yaitu penyesuaian informasi yang telah diperoleh berupa pengklasifikasian secara objektif. Yang ketiga, checking atau kebenaran terhadap informasi yang telah diperolehnya tersebut. Kelebihan dan kelemahan teori belajar discovery dalam pembelajaran, yaitu 1, pengetahuan akan bertahan lebih lama atau lebih lama diingat. Yang kedua, dapat meningkatkan penalaran belajar suatu topik. Yang ketiga, sulitnya teori ini diterapkan pada budaya masyarakat
yang berlainan antara suatu daerah dengan daerah lain. Yang keempat, teori ini relatif sulit karena memakan waktu yang relatif lama. Ya, sekian dari kelompok 4. Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti silakan diskusikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.